Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian dirinya. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, rekan pemuda dan anak-anak yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah masih diberi waktu, diberi kesehatan, diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengkaji Al-Quran. Jangan lupa untuk tetap memanjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi yakini bahwa memperbanyak salawat itu dapat mempermudah segala urusan. Kita niatkan memperbanyak salawat itu untuk terhindar dari virus. Dan ya, kita niatkan saja doa dan salawat yang kita baca itu agar virus semakin terminimalisir. Kita nggak tahu sampai kapan virus ini. Tetap jaga protokol kesehatan karena virus itu variannya kita tidak tahu lagi, udah berkembang. Mungkin yang disebut memang Delta, tapi kita nggak tahu varian selain Delta itu. Jadi karena ini tidak kelihatan, pertama kita berlindung kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah agar terhindar dari virus ini dan agar virus ini segera berakhir. Baik, mari kita lanjutkan kajian tafsir ini pada surat Al-Baqarah ayat 99. Insya Allah pagi ini sampai 100 karena tafsirannya atau pembahasannya tidak terlalu panjang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Walaqad anzalna, dan sungguh telah kami turunkan, ilaika, kepadamu, ini kepada Muhammad, ayatin, ayat, tanda-tanda, bayyinatin, yang jelas, wa ma yakfuru, dan tidaklah mengingkarinya, ya, biha, ayat-ayat tadi itu, illal fasikun, kecuali orang-orang yang fasik. Awakullama, mengapa setiap ahadu, mereka mengikat ahdan janji, nabadahu, ya, mereka itu nabadahu, melanggarnya, hunya itu kembali kepada janji tadi, farikum, sekelompok dari mereka itu, minhum, sekelompok dari mereka itu. Di terjemahnya, mengapa setiap mereka mengikat janji, ada sekelompok dari mereka itu yang senantiasa atau selalu melanggarnya. Bal aksaruhum la yu'minun, sedangkan aksaruhum, sebagian besar dari mereka itu, la yu'minun, orang-orang yang tidak beriman.
Ini ceritanya, mari kita tidak hanya menghubungkan ini dengan peristiwa atau sirah atau sejarah orang-orang Yahudi dalam konteks akidah atau keimanan, tapi kita mencoba untuk mengambil pelajaran dari ayat-ayat ini. Sungguh telah kami turunkan kepadamu Muhammad ayat-ayat yang jelas, ayat Al-Quran, ya. Akan tetapi ada saja orang yang kafir terhadap ayat-ayat itu, mengingkari. Ini ayat-ayat ini di dalam Islam dikembangkan menjadi ayat-ayat qauliyah yang terdapat di dalam Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah, yaitu alam semesta. Ayat-ayat qauliyah kadang-kadang kita ingkari. Oh, bagaimana orang Islam mengingkari ayat-ayat qauliyah? Apa ada Ustadz? Ini nggak main-main ini. Nanti Ustadz bisa diperkarakan nih. Orang Islam yang diam-diam dia mengabaikan Al-Quran itu banyak. Survei aja itu. Survei aja, bikin angket kuesioner. Berapa kali Bapak dan Ibu mengaji, baca Quran? Berapa kali sehari? Survei aja. Survei aja rumah orang-orang itu. Ada Quran enggak di rumahnya? Nah, kalau dibaca saja tidak, bagaimana mau diamalkan Al-Quran ini? Dibaca aja tidak. Apalagi naudzubillah anak-anak kita. Kalau kita sebagai orang tua tidak serius, tidak hati-hati, sekarang ini jauh puluhan jam dihabiskan untuk main game, gadget. Apalagi musim daring seperti ini, online. Sekolah tidak, ya sekolah maksudnya sekolah daring. Tapi berapa jam habis itu membuka aplikasi game dan lain-lainnya. Ini luar biasa. Kalau ditarik ke konteks Yahudi, ya itu mati Al-Quran ini. Karena kita gagal untuk mengkorelasikan, merelevansikan Al-Quran dalam kehidupan kita. Gagal. Maka oleh karena itu Al-Quran ini mari kita tarik. Kejadian ini kita tarik dalam konteks kehidupan kita sekarang. Jadinya seperti itu. Ini kita harus hati-hati. Kita harus lebih serius di dalam berislam dan beriman. Ini kecil ini masalah Quran, ya. Jarang baca Quran, ini bagaimana mau mengamalkan Quran? Kalau kami dulu tradisinya itu setidaknya setiap maghrib dan sehabis subuh, ya cukuplah, tidak apa-apa itu. Setiap maghrib dan sehabis subuh itu membaca Quran, itu tradisi masyarakat dulu seperti itu. Ya kalau bisa yang kita yang sudah tidak ada kegiatan pensiun ini tambah itu, setiap habis duhur baca aja, dan dengan terjemahnya. Ingat kita pernah menyatakan beberapa waktu yang lalu, untuk seumur kita ini enggak musim lagi baca Quran hanya baca udah, enggak, harus tahu terjemahnya, karena itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, keras nih Ustadz. Ya begitu, itu peringatan untuk saya pribadi dan peringatan untuk kita semua. Insya Allah inilah manfaat kita mengkaji. Kalau mengkaji tidak ada progres, tidak ada kemajuan, dari dulu sebelum kita mengenal kajian sampai sekarang begini-gini saja, nah, itu nanti itu terkena ayat surat sebelumnya itu. Jadi tahu tapi kita tidak melaksanakan, ya. Nah, setiap kali mereka mengikat janji, orang-orang Yahudi itu, di samping tadi sudah diturunkan ayat yang bermacam-macam, mereka selalu mengingkarinya dan mereka tergolong orang yang fasik, dan mereka selalu mengikat janji, tapi janji itu mereka ingkari. Jadi ada hubungan pengingkaran dan kebiasaan mengingkari ayat-ayat Allah dengan sifat dan karakter mereka yang suka mengingkari janji. Jadi ada hubungan ini. Ini kalau kita mencoba untuk
melihat secara tekstual dari ayat ini. Mari kita mulai membacakan tafsir Ibnu Katsir nih. Ibnu Katsir memulai dari pernyataan qala al-imamu Abu Ja'far bin Jarir fi qaulihi ta'ala. Imam Abu Ja'far bin Jarir berkata, kata-kata walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat tadi itu artinya, ya, menurut Imam Abu Ja'far bin Jarir ini, anzalna ilaika ya Muhammad, kami menurunkan kepadamu Muhammad, ini Allah ini berfirman, alamatin, tanda-tanda, wadihatin yang jelas, dalalatin yang menunjukkan ala nubuwatika, akan kenabianmu, watilkal ayatu, dan ayat-ayat itu mahawahu kitabullah, terkandung di dalam kitab Allah, min khafaya ulumil yahudi, yang mengandung rahasia ulumil yahudi, ilmu atau pengetahuan orang-orang Yahudi, wa maknunatin, yang tersimpan rapi, sarairi akhbarihim, yang berisi tentang rahasia-rahasia berita-berita mereka, wa akhbari awailihim, dan berita-berita awailihim tentang moyang mereka, min Bani Israel, yaitu Bani Israel. Moyang Bani Israel itu adalah Yakub. Wan nabai amma tadammanat kutubuhum, ya, dan berita-berita tentang apa yang tadammanathu, terkandung, kutubuhum, di dalam kitab-kitab mereka, allati lam yakun, yang tidak ya'lamuha, diketahui, illa akhbaruhum, kecuali oleh rahib-rahib mereka atau ulama-ulama mereka, wa ulama'uhum, wa ma harrafahu awailuhum, yang telah dirubah oleh awailuhum, para pendahulunya, wa awakhiruhum, dan oleh generasi penerusnya, ya. Wa baddaluhu min ahkamihim, dan mereka merubah hukum-hukumnya, allati kanat fit Taurah, sebagaimana yang terdapat di dalam Taurat. Jadi anzalna ilaika ayatin ini ya, yang di ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, firman yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, berarti Al-Quran ya di sini ya, yang fisiknya sudah kita pegang ini. Di dalamnya itu sebetulnya terdapat sirah, rahasia, berita, cerita tentang Bani Israel. Nah, itu. Yang sebelumnya cerita-cerita itu disembunyikan oleh para pendahulu mereka dan para generasi penerusnya. Jadi kalau kita baca Quran itu, di situ terdapat rahasia-rahasia masyarakat terdahulu, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Mana contohnya Ustadz? Kita ambil contoh nih misalnya, kalau ada yang nanya, mana contohnya? Kita kalau tidak membaca Quran tidak akan tahu bahwa pernah ada bukit yang diangkat untuk dihempaskan kepada orang Yahudi. Kita kalau tidak baca Quran tidak akan pernah tahu pernah terjadi penyembelihan sapi betina yang begitu rumit ya. Tangkaplah sapi betina, masih bertanya, atau sembelihlah sapi betina, masih bertanya, sapi betina yang bagaimana? Ya, warnanya bagaimana? Gemuk atau kurus, tua apa muda? Begitu ini. Ini kalau kita nggak baca Quran nggak tahu itu. Lebih khusus lagi diperjelas oleh tafsir. Jadi yang ada di dalam tafsir ini adalah para ulama-ulama yang top, yang tahu sejarah. Bagaimana kita tahu bahwa pernah terjadi mayat itu hidup kembali ketika dipukul oleh anggota sapi betina yang telah disembelih? Wah, ini kejadian luar biasa itu. Dipukul, mayat tadi itu dipukul, hidup, ditanya siapa yang membunuhmu? Yang membunuhku adalah keponakanku. Kemudian mati lagi tuh mayat tuh. Nah itu. Ini kalau nggak baca Quran nggak tahu.
Nah, ini rahasia yang disembunyikan oleh para pendahulu mereka, dan banyak lagi ya. Contoh misalnya ketika mereka menyekutukan Allah dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan, ketika Nabi Musa itu 40 malam memohon wahyu, mereka syirik. Apa hukuman bagi mereka? Hukumannya adalah hukum bunuh. Faqtulu anfusakum ya. Hukum bunuh itu bagaimana prosesnya ya? Di antara mereka saling bunuh ya. Setelah mati, summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Yang mati tadi dihidupkan kembali oleh Allah supaya bersyukur dan beriman. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita tidak baca di dalam Quran ditambah tafsir, nggak akan tahu itu, nggak akan itu. Nah, itu yang disebut tadi itu di dalam Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu terdapat rahasia-rahasia umat terdahulu, khususnya Yahudi, yang selama ini itu tersimpan rapi dan disembunyikan, dirahasiakan oleh para pendahulunya. Kalau kita bisa ketemu Taurat nih, entahlah nanti siapa yang mau ke Israel lah, ke Israel. Mungkin Pak Ujang mungkin ada program mau ke Israel, nitip bawakan Tauratnya. Kita baca, mungkin lebih ini lagi ya Taurat itu. Nah, di sini kita sudah ditunjukkan oleh Allah bahwa di dalam Al-Quran ini terdapat sebagian besar cerita-cerita, berita-berita tentang Bani Israel itu ya. Ini sebetulnya pengunci. Nah, kalau bahasa kita ini, udahlah Yahudi, Bani Israel, udah usah bohong lah kamu ini. Ini sudah ada di sini. Ini pengunci sebetulnya ini. Anzalna anzalna ilaika ayatin bayinat, yang diturunkan kepada Muhammad kata-kata bayinat itu yang jelas itu. Ya. Kan ayat-ayat sebelumnya banyak tuh dikatakan musaddiqul lima ma'ahum. Nanti ada ya. Oh, itu ayat besok minggu depan mungkin ya. Musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan apa-apa yang terdapat pada mereka. Mohon maaf, jangan salah, kemarin sempat terjadi salah paham. Ustadz, katanya Al-Quran ini membenarkan apa-apa yang ada di tangan Yahudi dan Nasrani. Membenarkannya itu bukan membenarkan dan membiarkan seperti itu, bukan. Tapi membenarkan maksudnya yang diturunkan, yang pernah diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Kalau untuk Bani Israel itu Musa, untuk Yahudi itu Musa, untuk Nasrani itu adalah Isa. Itu yang dibenarkan. Tetapi dalam kenyataannya dua nabi ini diingkari dan ajarannya diingkari, malah dirubah. Nah, ini yang tidak dibenarkan yang seperti ini. Jadi yang dibenarkan itu adalah benar bahwa Allah mengutus Musa untuk Yahudi, Isa untuk Nasrani dengan membawa kitab masing-masing, itu yang dibenarkan. Tetapi dalam prakteknya lepas, nggak benar lagi ketika mulai ayat-ayat itu dirubah oleh baik itu orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani. Itu ya. Jadi jangan salah paham. Ya. Ya, jadi mudah-mudahan itu ada kita memperoleh kejelasan tentang itu. Jadi ayatnya singkat tapi begitu padat tadi itu ya. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin. Jadi ayatin bayyinatun itu ternyata begitu padat. Di dalam ayatin bayyinatin itu tersimpan makna bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat berita-berita yang oleh Allah dibukakan kepada umat Nabi Muhammad tentang kisah, tentang berita, tentang rahasia umat terdahulu. Kita teruskan. Fakana fi dzalika min amrihil ayatil bayyinatu liman ansafu nafsahu. Jadi harusnya ayat-ayat yang jelas tadi itu
bisa memberikan kesadaran atau menyadarkan orang-orang, ya, nafsahu, diri mereka, walam yad'uhu ila halakihal hasad, dan tidak membiarkan mereka, ya, dalam kebinasaan karena dengki, wal baghyu, sombong, ilkana fi fitrati kulli dhi fitratin sahihatin tasdikun ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi harusnya orang-orang Yahudi yang selalu ingkar itu, kalau sudah membaca Al-Quran yang bayinatin tadi itu, harus mereka sadar bahwa itu adalah benar. Karena sekarang yang dituntut adalah fitrah. Menurut Allah, ini menurut Allah ya, orang yang fitrahnya masih bersih, masih benar, ini tadi fitratin sohihatin, pasti dia itu tasdikun bima jaa bihi Muhammad. Berarti fitrah itu bisa berubah ya. Pantas saja suatu saat Nabi berkata, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ini yang dimaksud, salah satu contoh apa tadi, fitratin sohihatin, itu pada hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu membawa fitrah, itu yang masih bersih, itu fitrah sohihatin. Tapi ketika Nabi itu mulai melanjutkan kalimat berikutnya, fa abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Nah, di situ sudah berubah fitrah itu. Ya, sudah berubah. Ya. Jadi fitratin sohihatin, orang yang masih punya fitratin sohihatin, pasti dia itu tasdikun bima jaa bihi Muhammad. Pasti dia akan membenarkan apa yang telah diturunkan, dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibawa tadi itu adalah minal ayatil bayyinatil lati wasofa. Ya. Sebelum lanjut ke sini, jadi sekali lagi, seandainya mereka ini, mari kita ini ambil untuk kita juga. Penting di sini ada kata-kata walam yad'uhu ila halakihal hasad wal baghyu. Seandainya orang-orang itu mengabaikan, sedikit mengurangi kedengkian dan kesombongannya kepada Muhammad, orang-orang Yahudi itu, maka mereka akan terbuka pintu untuk membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi kesombongan dan kedengkian itu bisa mematikan akal sehat seseorang sehingga tidak mau menerima kebenaran. Ini untuk kita ini. Nah, ini datangnya pagi ini, semalam tidak dipikirkan ini. Nah, pagi ini datangnya, insya Allah. Nah, kalau dulu panjang ceritanya yang terkait dengan hati yang keras, tapi sekarang itu buang dengki dan sombong. Ya. Agar apa? Hati kita terbuka untuk kebenaran, terutama agar hati kita ini terbuka untuk hidayah. Karena hidayah itu tidak akan masuk kepada hati yang keras, sombong, dengki, nggak akan. Itu kayak air masuk ke air berusaha menembus batu karang, ya lama-lama, tapi lama kan lebih enak air netes ke kapas langsung nyerap, enak begitu. Jadi apa-apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad tadi itu, minal ayatil bayinat tadi itu, ayat-ayat yang jelas itu, allati wasafa min ghairi ta'allumi ta'allamahu min basyariyin. Ini yang kata Allah nih, tidak diperoleh dengan cara belajar, dengan cara belajar biasa, min basarin, kepada orang-orang tertentu. Tidak diperoleh di bangku sekolah, bangku kuliah, tidak diperoleh di majelis taklim, tidak diperoleh pokoknya di pendidikan formal non formal, nggak ada itu. Jadi ayatin bayinatin itu seperti itu. Itu artinya memang ayatin bayinatin ini memang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat lain diperkuat, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Di ayat sebelumnya pernah dikatakan bahwa Al-Quran atau wahyu itu ditanamkan langsung
melalui perantaran malaikat Jibril ke dalam dada Muhammad. Nah, ini yang masih berkaitan ini. Jadi dia itu allati wasofa min ghairi ta'allumi ta'allamahu min basyariyin. Ayat-ayat itu tidak diperoleh dengan belajar. Memang begitu saja, turun begitu saja. Ya, dengan perantara Jibril ditanamkan ke dalam dada Nabi Muhammad. Ya. Jadi apa-apa yang keluar dari Nabi Muhammad itu, pernyataannya itu semuanya adalah wahyu. Ya. Wala akhadha syai'an, dan juga tidak mengajarkan, tidak diajarkan kepada orang lain sehingga mendapatkan sesuatu, tidak seperti itu. Jadi itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Ad-Dhahhak an Ibni Abbas, ya, di dalam hal ini Ad-Dhahhak juga berkata dari Ibnu Abbas, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin, tadi itu, ya, mereka berkata Ad-Dhahhak ini, fa anta tatsluhu alaihim wa tukhbiruhum bihi ghadwatan wa asyiyatan, ya. Jadi engkau membacakan kepada mereka, wa tukhbiruhum bihi, mengabarkan kepada mereka, bihi Al-Qur'an itu, ghadwatan wa asyiyatan, setiap pagi dan petang, wa baina dzalik, dan di antara itu, wa anta indahum ummiyun la taqra'u kitaban, sedangkan engkau itu menurut mereka diketahui oleh orang Yahudi itu adalah orang yang ummi, buta huruf, la taqra' kitaban, tidak membaca kitab, wa anta tukhbiruhum bima fi aidihim ala wajhihi, sedangkan engkau itu mengabarkan kepada mereka tentang apa-apa yang ada di tangan mereka yang disembunyikan itu. Kira-kira begitu. Yaqulullah fi dzalika lahum ibratun wa bayanun, ya. Jadi begini, Muhammad itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diketahui buta huruf oleh orang Yahudi, juga mengakui Muhammad itu buta huruf, tidak membaca kitab. Tapi bagi orang Yahudi aneh sekali, meskipun tidak pernah belajar, tidak baca kitab atau buta huruf, kenapa Nabi Muhammad SAW itu bisa menceritakan tentang cerita kisah orang-orang Yahudi? Mana contohnya, Ustaz? Contoh kemarin ditanya oleh orang Yahudi, Nabi Muhammad, ya Muhammad, kalau engkau bisa jawab 3 pertanyaan ini, kami akan beriman kepadamu. Tapi 3-tiganya harus cocok jawabannya dengan kami. Pertama, apa makanan dan minuman yang diharamkan oleh Yakub kepada dirinya ketika dia sudah sembuh? Nah, itu dari mana Nabi Muhammad dapat jawaban itu kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala? Ini yang disebut tadi allati wasaqallati ta'allumi ta'allamahu mim basyariyin. Dijawab oleh Nabi Muhammad, makanannya yang diharamkan oleh Yakub terhadap dirinya setelah sembuh itu adalah daging unta, sementara minumannya adalah susu unta, air susu unta. Kemudian ditanya lagi, bagaimana proses kejadian manusia dari sisi sperma dan ovumnya? Dijawab oleh Nabi Muhammad, kalau kuat spermanya maka anaknya laki-laki, kalau lemah spermanya anak-anaknya cenderung kepada perempuan. Dari mana Nabi Muhammad bisa jawab seperti itu kalau itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala? Ini yang dimaksud itu. Heran orang Yahudi itu, loh, Nabi Muhammad ini kan ummi, buta huruf, tidak baca kitab, kok bisa jawab itu gitu? Pas terakhir ditanya oleh Yahudi, siapa malaikat yang menjadi temanmu? Dijawab oleh Nabi Muhammad, malaikat yang menjadi temanku adalah Jibril. Nah, di sini orang Yahudi itu mengingkari karena mereka menginginkan jawabannya adalah Mikail. Maka dibilang oleh Nabi Muhammad, seluruh malaikat itu adalah sahabat karena mereka adalah utusan Allah. Di sinilah mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, maksudnya ketika kita hubungkan dengan ayat ini adalah penjelasan Nabi Muhammad tentang kisah-kisah terdahulu yang menyangkut moyang atau umat-umat Yahudi atau Bani Israel ini kok jelas gitu, kok bisa gitu itu orang Yahudi itu.
Padahal Nabi Muhammad itu buta huruf, tidak baca kitab, dari mana tahunya? Ini. Nah, oleh karena itu seharusnya berdasarkan kejadian ini, maka harusnya orang Yahudi itu sadar dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, harusnya seperti itu. Tapi karena tadi keras hati, sombong dan dengki. Apa sombongnya? Nabi Muhammad itu kan buta huruf ya, ini ada bukan dari kalangan Yakub, apa kita harus ikut dia? Nah, atau apa dengkinya apa? Itu tadi, karena bukan dari kalangan mereka, nggak boleh maju lah. Yang boleh maju, boleh muncul tuh harus dari kalangan. Jadi kedengkian dan kesombongan ini yang menutup hati Bani Israel atau Yahudi di masa Nabi Muhammad itu untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Bapak sekalian, ini satu paragraf tapi padat. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan, nggak usah pindah dulu ke paragraf berikutnya. Terus terang nih, saya dulu pernah belajar tafsir, tapi mungkin karena waktu ya, husnudzon aja. Saya dulu pernah belajar tafsir, tapi sepertinya waktu dosen untuk menjelaskan yang sedetail ini tidak ada. Mungkin ya saya husnudzon, dosen saya itu waktunya terbatas. Tapi pagi ini luar biasa ini. Begitu padat itu. Rupanya makna apa tadi itu? Anzalna ilaika ayatin bayinatin, itu padat sekali rupanya. Ya, kita mungkin kalau bibir kita mengatakan ayatin bayinatin, rupanya di dalamnya padat. Ada unsur sejarah yang cukup padat di situ. Alhamdulillah kita sama-sama diberi tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa menjadi tambahan wawasan dan bisa memperkuat dan ya memotivasi kita untuk terus mempelajari Al-Quran dengan niat memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita laksanakan ini mendapatkan balasan, menjadi jariah kita. Nah, ini dia yang penting ya. Jariah. Kita belajar Al-Quran, semoga ini bisa menjadi salah satu bekal kita kita besok menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemana waktumu dihabiskan? Alhamdulillah ya Allah, saya senantiasa membaca dan mengkaji firman-Mu. Ini yang insya Allah bisa diandalkan. Baik, kurang lebihnya minta maaf. Jadi kita belum bisa buka tanya jawab, masih PPKM ya. Nanti mudah-mudahan kalau udah jauh melandai kita buka tanya jawab. Mari kita tutup dengan baca doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Allahumma dafa'annal ghala wal bala wal waba wal corona wal fahsya wal munkar wasyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min budal muslimina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwabal afiyah wa abwabas salamah wa abwabal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.